Sama Rahma itu setahu saya memang dia married sama Rahma. Kemudian memang dari married pertama juga memang dia gak terlalu dekat ya sama keluarganya Rahma gitu ya. Akhirnya sampai sekarang ya seperti itu. Kalau dilihat sih semenjak dia Rahma married sama Endri ya, setahu saya di Endri ya. Ya jarang sekali untuk menghadiri ke rumah bapaknya begitu. Dalam pusaran drama bubarnya hubungan Vicky Prasetyo dengan Zaskia, keluarga Rama Nuraini menyayangkan sepak terjang Vicky yang mengumbar pertunangannya dengan Zaskia di depan halayak luas. Istilahnya saya pikir ini orang mau bunuh diri seperti itu kan. Ya betul-betul dia memang mau bunuh diri kalau kayak gini kan. Bukan lagi kalau itu bukan lagi saya ngelihat, anak saya ngelihat orang, tapi kan semua lihat siapa itu dia. Ya orang tahu, oh sampai kayak gitu teganya mana kayak orang pun juga menilai orang suami macam apa seperti itu kan. Oh punya istri, punya anak, oh, sampai mau kayak begitu gitu loh, sampai tega melakukan itu. Seputar obrolan selebritis tadi kembali untuk Anda pemirsa, masih bersama saya Yuanita Kristiani dan bintang tamu saya yang pertama ini adalah istri sah dari Vicky Prasetyo, namanya adalah Mbak Rama Nuraini. Mbak Rama, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk waktunya ya, sudah hadir ke SOS ya. Mbak Rama, jadi sebenarnya sejak kapan resmi menikah dengan Vicky Prasetyo? Dikenalnya saat itu namanya siapa yang dikenal? Aku menikah sih sama dia Hendrianto. Oke, kemudian itu tahun berapa Mbak persisnya? Itu hari Minggu ya. 14 Agustus 2005. Oke, perkenalannya di mana? Perkenalannya kami sama-sama, kalau dulu kan anak muda ke acara ulang tahun teman, kenal-kenalan. Di klub gitu ketemu di sana. Nah, kemudian saat itu pada saat bertemu dengan dia, yang Mbak tahu nih pekerjaannya apa? Kalau dulu sih masih muda, jadi kita ya mungkin dia juga kuliah kali ya kan. Jadi kuliah di mana Mbak? Yang kamu tahu, kuliah di Jakarta, di luar negeri atau di mana? Kalau dulu sama aku di Jakarta, mungkin kalau dia ke Amerika kemana aku nggak paham. Oh, waktu sama kamu kuliahnya di Jakarta begitu. Terus abis itu, tapi dia berarti belum bekerja ya saat 2005 itu ya? Belum, cuman pada saat kami menikah, Vicky kan memang dia kan hukum ya, jurusan maksudnya, kuliahnya hukum. Jadi dia seiring berjalannya waktu, mungkin rezeki anak, rezeki suami, rezeki istri gitu kan, maksudnya mulai bangkit Mbak kehidupan kami, dan kami emang mencoba untuk hidup mandiri tanpa harus merepotkan orang tua kita. Oke, berarti dari tahun 2005 semenjak menikah dia belum memiliki pekerjaan. Seiring berjalannya waktu mulai ada pekerjaan yang lebih matang, lebih mantap begitu ya. Sebagai apa? Dan kerja di mana Mbak? Dia dulu untuk usia yang sangat muda ya, saya akui ya. Dia bisa memimpin suatu organisasi yang saya tahu pada saat itu. Mungkin mimpin organisasi apa Mbak? Yang diberitain di media itu, LSM, kayak Foraksi, Forum Rakyat Bekasi. Untuk sosial dia sih, saya pada saat itu sih saya cukup apa ya? Oh, jadi pekerjaannya itu sebagai pemimpin dari organisasi tersebut, tapi ketuanya. Gitu. Oke, berarti kalau sebagai ketua organisasi tersebut berarti otomatis apakah ada penghasilan tetap gitu ya per bulan, setiap bulan gitu Mbak? Aku kurang paham ya Mbak kalau mengenai hal itu. Kayaknya dia lebih kepada kewajibannya untuk menafkahin anaknya aja. Oh, gitu. Jadi nggak perlu aku rinci berapa uang kamu, berapa seperti apa, enggak. Aku tipikal yang penting ada aja pokoknya. Oh, jadi Mbak ini yang penting kan anak nggak perlu terlalu tahu pekerjaannya apa, yang penting tiap bulan ngasih duit ibaratnya begitu. Dan ini tipikal orang yang tertutup dalam pekerjaannya. Dia orang yang tertutup. Oke, kemudian sampai akhirnya kabar ini begitu heboh mengenai kedekatan Vicky dengan Zaskia sampai dengan dia bertunangan. Yang kamu tahu beritanya dari siapa? Berita apa? Mengenai rencana pertunangan tersebut. Zaskia Gotik kan ngomong di media. Oh, karena kamu lihat di media? Dan aku kan awalnya memang tahu, tapi aku pikir... Tahu dari siapa Mbak pertama kali? Dari media juga? Kedekatan Zaskia kan artis ya Mbak. Jadi kan dia bicara dia akan dilamar oleh Vicky Prasetyo gitu. Kan awalnya juga kan aku sudah, mereka mungkin ada kedekatan,
Cuman yang namanya aku Kamu nggak komplain Mbak waktu tahu suamimu dekat dengan Saskia, bahkan sampai ada rencana untuk bertunangan tersebut? sebisa mungkin, semaksimal mungkin apa yang bisa aku lakukan Mbak. Yaitu? Kayak berusaha untuk menasehati. Mungkin kita memang jarang ketemu ya, atau kita sekedar BBM. Kok bisa gitu. jarang bertemu, kan suami istri Mbak? Ya mungkin dia kan hatinya udah pindah ke yang lain, Mbak. Oke. Cuman ya memang Vicky-nya tidak menceraikan aku gitu. Tapi kamu sempat minta kejelasan dari hubungan. Tapi Vicky ibaratnya apa ya, kita ngomong kayak angin, nggak ada yang denger, atau nggak kita teriak-teriakan pakai mic. Cuman apa daya aku, Mbak, aku kan nggak ada kekuatan apapun, karena dia kan laki-laki. Berarti ketika Vicky mendekati Saskia Gotik ini, memang hubungan dia sebagai suami istri memang sudah tidak dekat saat itu ya Mbak ya? Sama-sama Mbak ini memang hubungannya sudah tidak baik gitu, sedang tidak baik. Pisah rumah atau bagaimana? Baik secara, ini sih kita baik-baik aja ya. Kalau untuk yang ribut-ribut seperti apa sih? Enggak, bahkan jarang ketemu, dan kalaupun kita kangen sama anak-anak, kita ketemu gitu. Dan aku di sini kan aku nggak bisa share sama siapapun, Mbak. Iya. Nggak mungkin aku cerita ke papa atau ke orang tua, nggak bisa. Oke. Gitu. Kemudian begini Mbak, apakah selama menjalani berumah tangga, selama dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2013, apakah ada indikasi bahwa memang Vicky ini suka dekat dengan perempuan-perempuan lain gitu? Oh, kalau soal itu aku nggak mau bahas, Mbak. Karena Tapi kamu sempat ada kecurigaan nggak Mbak soal itu sebagai wanita gitu ya? curigaan sebagai wanita. Sempat ada feeling nggak? Iyalah, aku kan wanita punya insting ya, Mbak. Berarti ada ya, ada kecurigaan gitu ya? Cuman untuk mencoba mencampuri urusannya terlalu dalam, aku Padahal sebenarnya Mbak punya hak ya untuk mengetahui itu sebagai seorang istri ya? Tapi di sini apa ya, nggak punya kekuatan untuk berbicara, dan berbicara pun bahkan mungkin nggak didengar kali ya. Sudahlah gitu. Baik, Mbak, ini sekarang saya sedang memperlihatkan sebuah foto. Ini siapa perempuan ini? Aku. Kamu ya? Ini situasi lagi di mana, dalam acara apa Mbak? Ini pernikahan adiknya waktu itu, namanya Baby. Baby? Baby. Pernikahan adiknya. Sekali lagi nih pemirsa, ini adalah foto salah satu bukti kemesraan ya. Kemesraan dari Itu setahun yang lalu. Rama dan juga Vicky, ini tepatnya ini di tahun 2012 ya? Iya, tahun 2012 ya. Dia di acara pernikahan adik kamu. Adiknya Vicky. Adiknya Vicky saat itu. Ada foto yang lain Mbak, mungkin kebersamaan Vicky dengan anaknya? Bersama Vicky sama anaknya. Jadi memang pernikahannya Rama dan Vicky ini dikaruniai 3 orang anak pemirsa, begitu ya? Nah, saya sempat melihat pemberitaan gitu Mbak. Jadi kan Mbak ini kan katanya sempat melabrak Saskia Gotik begitu ya, menjelang pertunangannya. Kemudian saya sempat melihat di pemberitaan juga bahwa katanya disebut-sebut Saskia atau nggak dari pihak Saskia ini pernah mentransfer sejumlah nominal, itu yang pertama 70 juta, kedua 70 juta, yang ketiga 30 juta, itu ke atas nama rekening nama Mbak Rama Nuraini di bulan Agustus. Bisa dikonfirmasi Mbak? Kalau masalah rekening, memang Tapi itu itu benar. rekening aku. Tapi yang pegang Vicky. Rekening atas nama Mbak, tapi yang megang Vicky? Iya. Bagaimana bisa begitu? Ya karena dia nggak punya rekening. Artinya apa? Tapi maksudnya Jadi dia bagaimana? Berarti Mbak nggak tahu ya? Memakai ATM aku atau rekening aku untuk urusannya dia. Nah gitu. kemudian uang tersebut nanti diberikan kepada Mbak atau bagaimana? Kan ATM-nya dipegang dia, Mbak. Berarti Mbak terima duit dari mana? Dari dia juga? Kalau ketemu. Dikasihnya cash gitu? Oke, baik. Berarti pemberitaan yang memang benar, Saskia memang benar melakukan transaksi sejumlah Aku justru baru tahu dari Mbak. Kamu malah nggak tahu? Oke, karena berdasarkan informasi yang saya dapatkan, yang saya lihat juga bahwa Vicky melakukan transaksi tersebut itu ditujukan untuk notarisnya untuk pengurusan pembelian tanah dia dikatakan di Cikarang. Apakah itu benar, Mbak? Aku kurang paham, dan aku nggak mau ngebahas itu. Di sini aku datang cuman sebagai seorang ibu yang mempunyai 3 anak. Kalau untuk urusan kehidupan Vicky, pribadinya yang lain, ya aku sekedar tahu saja gitu. Oke, baik. Begini Mbak, hubungan Mbak sendiri gitu dengan mertua bagaimana? Kecewa nggak? Karena kok sudah tahu status Mbak ini masih menikah, tapi kok diizinkan Vicky untuk bertunangan dengan perempuan, bahkan menikah dengan perempuan lain begitu? Nggak ada yang bisa tahu isi hati saya, Mbak. Kalau saat ini sih kayaknya
Kalau menurut aku, kalau nggak ada yang perlu aku katakan, lebih baik aku diam. Karena percuma kita bicara apapun, nantinya kan jadi di sini aku sangat amat menghargai ibunya Vicky. Bagaimanapun, apa ya, tante udah jadi kayak mama aku. Selama ini tante yang kita sering jalan bareng apa gitu, udah kayak mama aku, dan aku sangat amat hormat sama dia. Apapun yang terjadi saat ini, sebenarnya menurut aku kita tuh harus sama-sama support, sama-sama mendoakan. Nggak boleh yang namanya. Tapi kamu sakit hati nggak? Kamu kecewa nggak dengan kejadian? Kecewa banget lah Mbak. Cuman aku berusaha kuat untuk anak-anak aku. Kalau aku nggak tegar, anak-anak aku tuh mau jadi kayak gimana ya kan? Dia pasti mikirin papanya, pikirin mamanya ya kan? Jadi aku di sini apa ya? Pasrah, ikhlas. Ikhlasin semuanya kan. Ini udah jalannya Tuhan ya Mbak. Kita udah terjadi kayak gini, terus kita manusia mau bisa apa? Iya. Baik. Kalau seandainya secara singkat aja ya, kalau seandainya saat siang hari ini Vicky sedang melihat kamu, Anda masih ingin meneruskan hubungan bersama dengan Vicky? Kalau saat ini mungkin masyarakat bisa menilai bagaimana saya dan bagaimana Vicky ya kan. Jadi kalau untuk sekarang ini saya belum bisa memutuskan karena di sini saya rasa kemanusiaan Mbak. Jadi Vicky maksudnya kan bagaimana? Vicky lagi di dalam, kayaknya menurut Maksud aku saya Anda masih mau menjalin nggak fair banget gitu kalau aku harus bilang apa perceraian atau apapun di sini gitu. Maksud aku tunggu proses hukum selesai begitu ya, baru nanti berjalan bagaimanapun nanti kita yang memutuskan gitu loh. Maksud aku harus perlu ketemu, nggak mungkin kan aku datang ke dalam minta surat tanda tangan cerai gitu kan. Baik, intinya adalah Rama ini menunggu proses berjalan dulu begitu ya sampai hukum selesai, kemudian baru akan diteruskan seperti apa hubungannya. Oke, baik, terima kasih banyak untuk waktunya Rama, dan SOS segera kembali untuk Anda pemirsa.